sehingga kita semua tetap istiqomah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, yaitu untuk taat kepada Allah. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta orang yang beriman. Baiklah, kita ikuti dulu sama-sama untuk pembacaan untuk salat asli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbih untuk pengajian kita sampai dengan waktu sholat isya dan kurang lebih yang mungkin kita mudah-mudahan sudah selesai Ustaz berdiri tentu juga lewat 2 menit kita sholat isya ya akan isya. Siap-siaplah untuk menjadi ini. Silakan yang mau merapat ke depan juga kita bolehkan supaya nggak terlalu ini jauh. Silakan yang mau ke depan. Baik. Dengan segala hormat kepada kita Ustaz kami persilakan. Ada absen untuk 1 bulan sekali. Mohon semuanya untuk mengisi absennya, jangan ada yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasfaqul mu'minin tabaraka bi dzikri wa ta'ala bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun al-jannata bi 'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an-takabur adani Allahu bi rahmatihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran mubarakan. Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma hasbil maqasidana wa baligh muradana wa qina hajatina. Allahumma ja'al jamana hadza jama'an
Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Syekhi wa syekhina al-kiram alladzina yudrisum Allah bi kulli hayatin. Guru kita bersama yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan, mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhi wa syekhina al-kiram, guru kita bersama selaku ketua DKM Masjid Jami Al-Barokah alladzina yudrisum Allah bi kulli hayatin wa ulumi, yang saya senantiasa harapkan doanya, mudah-mudahan kita bersama bisa memperoleh keberkahan dari guru kita bersama selaku ketua DKM. Masyayikh al-kiram, para sepuh bini sepuh jamaah rahmatullah, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, yang mudah-mudahan malam ini menjadi malam istimewa di samping malam-malam istimewa yang lainnya, di mana kita bisa bermuajahah, bermusahabah, sama-sama niat iktikaf selepas melaksanakan sholat maghrib berjamaah, apalagi dengan ilmu yang luar biasa. Jadi betah Pak saya kalau kita kayaknya menjadi masjid sendiri. Nikmat, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Teriring puji syukur alhamdulillah, salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita selaku umat yang mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap semangat, tetap ikhlas di dalam menjalankan kewajiban kita dan menjalankan penjaminan amal agama sehingga di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya pasti kita berharap mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, setelah sekian lama insyaallah malam ini kita awali lagi dengan tahajud seorang sulaiman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan wabil khusus untuk saya pribadi, dan pasti sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh pengarang kitab Nasaihul Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Tapi mudah-mudahan kita bertabaruk, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada satu amalan yang bisa kita ambil dari apa yang kajian-kajian yang ada jadwal di Al-Barokah ini. Karena ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, bukan sering ngaji tambah ilmu tapi tidak diamalkan. Dan kita baru bersedih akhir-akhir ini, 2 hari 3 hari ini, masya Allah banyak ulama ya, Kasepuhan Sindogiri, Kasepuhan Sukabumi, kemudian juga Kasepuhan kemarin ke Banten, termasuk Banten ini alhamdulillah ada kaitannya dengan pesantren kami yang di Pasir Jambu. Kemudian juga belum lama yang di Depok, pimpinan pondok pesantren kebetulan. Ini masya Allah Pak, karena memang zamannya sudah berakhir, karena paku-pakunya sudah boleh dicabut. Semakin banyak kejadian-kejadian yang akan di luar nalar kita, maka oleh karena itu jangan pernah melepas keimanan dan keislaman serta ihsan kita berpersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi ya Allah ya rabbal alamin. Suma'lam anna mu'minal basira bi dinil rasul bil ilmi wal yaqin wa huwa alladhi yusiru al-amala lillahi wa yajtahidu fi dzalika ila akhir kalimat. Ketahuilah bahwa seorang mukmin yang sungguh-sungguh memperhatikan urusan agamanya, yang teguh ilmunya dan keyakinannya, ialah orang yang memperbaiki amalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperbaiki, kemudian ia menyempurnakannya. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu
itu tidak akan pernah terlepas dari kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat golek di wayang itu banyak peran masing-masing. Begitu pula manusia. Saat kita beribadah itu tidak terlepas daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah kita beribadah, ya, sebelumnya kita semaksimal mungkin mempunyai ilmunya, ya, untuk punya ilmunya saja dulu. Semaksimal mungkin sebelum kita sholat kita terus mencari ilmu tentang sholat, terus memperbaiki, terus memperbarui, ya, sesuai dengan ilmu sholatnya, ilmu fikihnya. Nah kemudian setelah itu semakin sempurna, tapi kesempurnaan itu kita kemudian senderkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ibadah kita tidak akan menyelamatkan kita. Ibadah kita tidak menjadi jaminan kemudian kita mendapatkan surganya Allah. Ibadah kita kenapa? Karena kita bisa berdiri pun hakikatnya karena Allah. Kita bisa mengangkat tangan pun untuk takbiratul ihram itu hakikatnya Allah yang mengangkatkan. Kita bisa membaca Fatihah pun karena memang Allah menghendaki kita bisa membaca Fatihah. Kita bisa ruku, sujud, sampai salam pun itu tidak terlepas daripada kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dan jangan sampai kita membanggakan tentang ibadah yang kita lakukan, baik yang zahir maupun yang batin. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadun jannata bi amali." Tidak ada satupun manusia yang akan masuk surga dengan amalnya, dengan amal kebaikannya. Tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Walaupun engkau ya Rasulullah, apa jawaban baginda Rasul?" Qala, "Wala ana." Begitu pula aku pun tidak akan bisa sampai ke pintu surganya Allah dengan amalanku. Illa anta taqaddama ya Allah bi rahmah. Kecuali melainkan Allah sudah memasukkan aku di dalam rahmat-Nya. Hanya baginda Rasul saja Pak yang sudah dijamin masuk surga. Dan kemudian mengikuti para sahabat yang kemudian tercantum 10 sahabat yang akan memasuki surga bighairi hisabin, yang tidak ada hisaban. Insyaallah. Adapun kita belum ada jaminan. Walaupun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi beliau beribadah luar biasa. Kita sama tahu bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya, lututnya, saking banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ruku dan sujudnya. Kita baru bisa mengandalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditambah qobliyah, ba'diyah. Kadang-kadang tahajud, duha. Tiba-tiba merasa penghebatnya, merasa bakalan menjadi penghuni surga. Bahasanya merasa, hati-hati kalau sudah ada rasa. Kalau sudah ada kata merasa, kalau ada kata merasa itu sudah muncul sifat ujub, sudah muncul sifat takabur. Padahal salat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, hatta duduknya sekarang pun, dan termasuk saya yang dikehendaki Allah untuk berbicara, itu adalah kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Adapun kita al-faqir, kita ini makhluk yang sangat membutuhkan. Allah al-ghani, makhluk Allah zat yang maha kaya, karena Allah tidak butuh kepada manusia, justru manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlu
Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena fadl Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi saat kita meninggalkan kemaksiatan, saat kita menjauhi perkara mungkar, perkara sayyi'at, itu karena fadl Allah, karena rahmat Allah. Jadi saat kita melakukan sholat, kita puasa, kita kemudian berzikir, kita tilawah Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah fadl Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Tapi tidak semua diberikan fadl, tidak semua diberikan rahmat, hanya sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri, masya Allah, mesti banyak syukur kita lahir dari rahim ibu yang muslimah, lahir dari orang tua yang Islam, kemudian kita dibesarkan di dalam keluarga Islam, kemudian kita mengamalkan ajaran agama Islam sampai saat ini kita duduk di tempat ibadahnya orang Islam, dan mudah-mudahan dengan syukur seperti itu kita diwafatkan dalam kondisi Islam. Nah sulit Pak, semuanya juga karena fadl Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di dalam satu riwayat, satu hikayat, ada seorang abid, ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 500 tahun. Kalau di kitab ini dipersingkat, ada di kitab yang lain 500 tahunnya itu beliau tidak berinteraksi dengan manusia yang lain, karena beliau ditakdirkan untuk tinggal di satu pulau di tengah-tengah lautan, yang kemudian di tempat tersebut Allah tumbuhkan pohon delima, dan setiap hari dari pohon delima itu ada buah delima yang matang. Jadi makannya itu saja. Kemudian walaupun di tengah-tengah lautan ada mata air yang tawar, Allah berikan rezekinya dengan rezeki yang halal. Buah bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Air bukan milik siapa-siapa, apalagi punya perusahaan air, tapi milik Allah. Maka kemudian beribadah. Malaikat Jibril saat turun naik langit bumi langit, itu selalu melihat orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, terjadi kiamat, maka kemudian tahkimnya Allah ditegakkan, ahli ibadah ini disidang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi udkhulil jannata bi rahmati, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Fayaqulu ya Rabbi bal bil amali, bal bi amali. Wahai Tuhanku, protes, ahli ibadah ini yang sedang beribadah 500 tahun, protes, wahai Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surga dengan sebab amalanku. Jadi kalau tadi Allah berfirman, Allah sampaikan bahwa masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku, ya, dengan kasih sayangku, protes, ya Allah, masa dengan rahmatmu? Saya kan ibadah 500 tahun, berarti saya masuk surga itu karena amalanku. Fayaqulullahu bihi fayuhasibu ala ni'matil basar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menimbang amal ahli ibadah tersebut. Semua pahala amal ibadah selama 500 tahun ditimbang dengan kenikmatan melihat. Jadi di timbangan yang satu pahala amal ibadah 500 tahun, di timbangan yang satu nikmat Allah yang diberikan
yang baru satu, ya nikmat melihat. Ternyata Masya Allah, nikmat melihat dari Allah bisa mengalahkan pahala amal ibadahnya selama 500 tahun. Dari situ, ya, maka hamba tersebut, ya, dalam sebulan kamu ngomong lah, intinya kaget. Saat itu ibadah karena maksiat, gibah tidak pernah, handphone tidak punya, kamu boro-boro atau di tengah-tengah pulau ini sendiri, tapi Allah kasihkan milik rezekinya. Karena semua manusia Allah jamin milik rezekinya. Pas dilihat ke atas, ya, masih ngantri, belum nikmat mendengar, belum nikmat berbicara, belum nikmat mengangkatkan tangan, mengungkap, belum nikmat berjalan, belum nikmat bersujud, belum nikmat membuka mata, belum nikmat bernapas. Wah, banyak. Ya. Tadi ya pasti aja. Kalau nggak salah itu tentang menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa baju Pak dari mulai lahir sampai sekarang, sempat baca, sempat baca oleh begitu. Itulah Masya Allah. Maka malulah ahli ibadah ini, ya, yang ingin dimasukkan dengan amalnya. Maka kemudian ya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerita, maka hamba ahli ibadah yang sudah 500 tahun ibadah tanpa bermaksiat itu pun dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, perbaiki amal. Perbaiki amal. Bagaimana cara memperbaiki amal? Yang pertama, sudah pasti harus tahu ilmunya. Amal apapun harus tahu ilmunya. Orang yang beramal tanpa ilmu patuh dan puluhan tumbal, ditolak tidak akan diterima, walaupun ngepas bahasa, walaupun ngepas. Nah, hadirin rahimahullah, untuk kita bisa menguasai semua ilmu ibadah itu sulit, susah. Apalagi kondisi kita yang faktor kesehatan dan lain sebagainya. Jangan pernah berputus asa, karena memang perintahnya tolak ilmu, mencari ilmu, taklim, ngaji. Perintahnya itu bukan perintahnya itu untuk bisa ngaji, bukan. Perintahnya itu tolak ilmu, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau bisanya itu bonus, Pak. Kalau bisanya itu bonus. Jadi amalan itu dasarnya harus dengan ilmu, baik ilmu zahiriyahnya, cara praktek ibadahnya, maupun batiniahnya, hatinya ditata. Karena amal perbuatan baik itu bukan hanya yang terlihat seperti sholat, puasa, sedekah, haji, zakat dan lain sebagainya saja, bukan. Tapi banyak amal soleh yang dilakukan oleh batin. Mana sabar, ikhlas, tawakal, ridho, qanaah, banyak. Dan yang batin ini justru yang bisa mengalahkan penyakit batin juga. Mana di antaranya penyakit batin? Ujub, takabur, ya, kadang-kadang timbul di hati kita. Alhamdulillah. Lagi ngobrol tuh keluar dari masjid, alhamdulillah ya, kita mau bisa ibadah berjamaah, sholat berjamaah. Coba sholat rumah, boro-boro ke masjid. Itu baru beres sholat, Pak, sudah ngomongin orang lain, ya. Dan membanggakan ibadah sholatnya, ya, membanggakan ibadah sholatnya. Padahal yang diajakin ngobrolnya pun itu baru selesai sholat sama-sama. Itu apalagi nanti kalau dia bicara sama orang yang nggak ikut sholat, Masya Allah, lebih parah lagi. Ujung-ujungnya pembulian atau menghina atau merendahkan. Benar sih, karena masih jika bicara ulang masih ya, nggak usah begitu, Masya Allah.
Setelah kita melakukan amal, sebelum melakukan amal siapkan ilmunya. Jadi kalau dituntut siapkan cari ilmu, beramal, setelah beramal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita bisa tadi mendengar, melihat, duduk itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian salat kita, taklim kita, sedekah kita, amal kebaikan kita lainnya tidak diniatkan karena Allah? Karena toh yang membuat kita bisa beramal baik pun Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa indahnya kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, denganmu kita bisa sampai sedang kami amat berhajat kepadamu. Jadi bahasa denganmu kita bisa sampai saat kita sholat itu ada af'al Allah, saat kita talim itu ada perbuatan Allah, saat kita bersedekah merogoh uang dari kantong itu juga karena kehendak Allah, bukan kehendak kita. Saat kita sholat takbiratul ihram itu juga karena kehendak Allah. Tidak sedikit orang yang tadinya sehat, mudah dia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, tiba-tiba kemudian dikasih stroke, dikasih lumpuh. Kan itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah kita bisa sampai kepada Allah, bukan karena diri kita sendiri yang bisa diri kita sampai kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak punya af'al kepada kita. Begitu pula nanti kemaksiatan. Hanya saja kemaksiatan itu walhamdulillah tidak pantas disenderkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah wanti-wanti. Ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Ini perbuatan yang harus dilakukan, ini perbuatan yang jangan dilakukan. Maka kemudian di situ akan perang tentang hawa nafsu yang kemudian dikompori oleh bisikan setan, laknatullah, iblis laknatullah dan bala tentaranya. Dengan bisikan qalbu, hati nurani yang Allah berikan sebagai satu keistimewaan kepada manusia, dan akal pikiran, dan akal pikiran yang kemudian itu dibantu oleh malaikat, oleh para malaikat. Di samping memang Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna menyampaikannya lewat wahyu berupa kemudian mukjizat terbesar kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di lain pendapat Syekh Abu Sa'id Al-Khudri berkata, siapa yang mengira bahwa ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya, maka ia adalah orang yang membuang waktu. Jadi kita tidak akan sampai Pak kepada keridhaan Allah kalau mengandalkan ibadah kita. Lu apa ini bolong-bolong ibadah ini. Kadang-kadang mau berjamaah bermalas-malas, kadang-kadang mau sedekah kesel-kesel gitu. Ngomong kalau sedekahnya jangan datang itu lagi jadi langganan gitu ya. Sifat manusia Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat menantikan hamba-hambanya untuk selalu meminta. Jadi Allah itu ya sangat senang terhadap hambanya yang meminta. Beda dengan hambanya sangat tidak senang kalau sering dipinta. Mana deui, bulan kemarin minggu kemarin balik deui nah gitu Pak. Digoda kita tuh Pak saat beramal tuh, masya Allah. Sama kalau jadi guru ngaji juga Pak, jadi guru ngaji juga sama. Naik Pak, ini. Jadi si muridnya itu diomelin saja Pak kalau dia belum bisa. Padahal kan namanya berbagi ilmu juga sedekah. Ya, berbagi ilmu juga sedekah. Berbagi ilmu sedekah, berkata baik sedekah, senyum juga sedekah. Ya, banyak Pak. Sedekah itu banyak. Bukan hanya kita mengeluarkan lembaran rupiah, bukan. Ya, saat kita bertutur kata yang baik, ya, itu juga sedekah. Masya Allah. Maka sangat disayangkan kemudian generasi
lagi ya, kata-kata kalimat-kalimat yang kumaha kurang sopan lah gitu ya, kurang sopan. Kalau bahasa di Bandung ngaji gitu misalnya itu kan juga orientasi apa, Masya Allah, padahal lisan kita ini yang sangat berat. Dan siapa yang mengira bahwa ia akan sampai kepada Allah tanpa amalan, maka ia adalah orang yang berangan-angan kosong, tukang ngelamun ya. Jadi tukang berkhayal ya, ingin sampai kepada Allah tapi dia tidak beramal. Orang yang beramal saja, yang menyangka dengan amalnya sampai kepada Allah itu membuang waktu dengan percuma, apalagi orang yang tidak beramal tapi dia seolah-olah punya keyakinan akan sampai kepada Allah. Sama tukang ngelamun, sugan ya. Andai kata apabila macam-macam ya, susah, Insya Allah. Nah, maka bagaimana tengah-tengahnya kita beramal semaksimal mungkin tadi disempurnakan dengan ilmu. Setelah kita beramal, maka kemudian kita pasrahkan kepada Allah, karena amalan kita itu memang atas kehendak kudrat dan irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kemudian selepas sholat itu ya, dianjurkan untuk membaca istighfar? Karena sholatnya kita banyak lupa kepada Allah ya. Yang kita ingat itu sesuatu, entah itu yang hilang, entah itu yang misalkan yang dicari atau janji atau macam-macam ya. Biasanya kalau sholat kunci hilang pun ketemu Pak ya, kunci hilang betul sholat Pak. Ingetan di dalam hati, ditaruh di atas meja dan lain sebagainya itu Pak. Maka jangan pernah berhenti, jangan putus asa. Dan Allahu Akbar, hati kita sudah melayang kemana, hari ini Allah. Maka kenapa kemudian setiap gerakan salat itu ya pasti mengagungkan Allah. Jadi mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, dan seterusnya di dalam salat itu pasti ada kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita lupa, ya balik lagi. Kalau kita sudah tidak ingat, balik lagi. Kalau kita sudah belok ke kiri, balik lagi ke kanan. Begitu Pak. Karena manusia itu maha berpengetahuan nisya, tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya mencita-citakan pengampunan itu telah memperdaya banyak orang, sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan bangkrut, tidak memiliki bekal amal soleh sama sekali. Kan ada bahasa begini Pak, mau kayak gimana juga orang berbuat dosa itu kan Allah maha ghafur, maha pemurah, kan gitu ya. Sebanyak apapun dosa manusia Allah akan ampuni, tapi dia tidak bergerak untuk hijrah ya. Tidak mungkin itu, hanya keyakinannya saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun dari segala dosa kecuali syirik. Dia tahu itu, tapi mungkin sholat datang Ramadan tidak puasa, punya banyak uang, tidak zakat dan sebagainya. Nah, orang seperti itu Pak ya, jadi terperdaya itu kan paham liberal Pak. Mohon maaf, apa yang dibaca bahwa Allah maha pemurah, rahman dan rahim dan lain sebagainya. Besok lusa dia kiamat dia akan menjadi orang yang bangkrut karena dia tidak beramal, tidak membawa apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida.
petunjuk, informasi Allah. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi pertahankan, kita yakini kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan disia-siakan. Adapun orang yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan mudah-mudahan mereka cepat mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tadinya mungkin berbeda keyakinan, kita doakan supaya masuk ke dalam keyakinan kita, mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tadinya mungkin ke masjidnya baru seminggu sekali, kita doakan mudah-mudahan setiap hari itu mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tadinya anti ta'lim, ya, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kemudian mereka mau ta'lim dan seterusnya. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara kita yang sesama muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Penghujung bicara tentang orang yang bangkrut. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna man muflis? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Orang yang bangkrut siapa?" Qalu, maka para sahabat berkata, menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda, tidak punya pekerjaan, tidak punya kekayaan, tidak punya harta, tidak punya warisan. Yang tadinya juga mungkin punya pabriknya juga bangkrut gara-gara Covid, merugikan dan lain sebagainya. Itu orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah. Maka kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat adalah bukan orang yang tidak punya harta kekayaan, tidak punya uang, tidak punya warisan dan lain sebagainya. Tapi orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza wa sabaka dama hadza wa daraba hadza fa yuqha hadza min hasanatin wa hadza min hasanatin fa in baniyat hasanatu qabla ayyuqa ma'ali usida min khotoyahum fadlihat alaihi summa tulihat binar. Walaupun mereka membawa sebuah amal kebaikan berikut pahalanya, tapi ternyata di dunianya dia pernah memfitnah orang lain, dia pernah membunuh orang lain, dia pernah membuat sakit hati orang lain. Ada yang kemudian dituduh ya tanpa bukti, ada yang kemudian yang mengambil hak orang lain, harta orang lain, makanan, minuman, mungkin juga tanah. Kemudian ada juga yang mungkin menumpahkan darah yang bukan hak. Nanti dia berkiamat, itu semua akan ditagih. Itu semua akan ditagih. Termasuk yang punya hutang di dunia belum dibayar, di akhirat harus membayar hutang. Bagaimana cara membayar itu semua? Pahala amal kebaikannya diberikan terhadap orang yang menagih di akhirat. Punya hutang uang dibayar dengan pahala, karena di sana itu sudah tidak berlaku lagi harta, dan anak pun juga sudah tidak berguna. Maka kemudian amal kebaikannya yang diberikan. Dikit lagi. Semua dibayar dengan amal kebaikannya. Antri orang sampai nanti pahalanya habis. Setelah habis masih ada antrian yang akan menagih. Maka kemudian dosa-dosa yang nanti yang menagih itu dilimpahkan kepada dirinya. Maka itulah hakikat muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Walhamdulillah.
Yakini bahwa semua amal kebaikan yang kita lakukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kejadian di alam raya ini tanpa kehendak Allah. Semuanya atas kudrat dan irodah Allah, berdasarkan ilmunya Allah. Kita hanya sekedar melakukan. Saat kita menyandarkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terserah Allah nanti akan memberikan apa. Pada kenyataannya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang terus berusaha untuk mendekat, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan daripada kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Mari kita tutup untuk pengajian pada malam ini dengan pembacaan khutbah hamdalah dan doa. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.